Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita akan lanjutkan terus pelajaran rohani kita. Kita sudah tiba di kitab Zakaria pasal yang ke-10. Sebelum saya membahas ayat-ayat ini, izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika Anda diberikan satu kesempatan untuk Anda meminta, dan apa yang diminta akan diberikan kepada Anda, pertanyaan saya, kepada siapa Anda akan meminta? Dan tentu saja jawabannya adalah mudah dan sederhana. Anda akan meminta kepada mereka yang punya. Jika Anda inginkan promosi, Anda akan meminta kepada atasan dan bukan kepada bawahan. Dengan kata lain, Anda tidak mungkin akan meminta kepada orang yang tidak memiliki. Ini seperti kita meminta uang kepada pengemis. Kita meminta promosi kepada bawahan. Kita meminta anak anjing kepada mereka yang tidak memelihara anjing. Dan tentu saja ini adalah hal yang bodoh dan konyol. Kita hanya akan meminta kepada orang yang memilikinya. Segampang dan sesederhana itu. Sekarang saya ingin mengajak Anda belajar di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Alkitab menulis seperti ini. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Bangsa Israel adalah bangsa agraris, mengandalkan sektor pertanian untuk kelangsungan kesejahteraan mereka. Dan sektor agraris ini sangat tergantung dengan yang namanya air. Dan air sangat dipengaruhi oleh hujan. Jadi dengan kata lain, kalau turun hujan, berarti baiklah keadaan mereka, baiklah kesejahteraan mereka, penuhlah lumbung mereka. Apalagi hujan pada akhir musim semi. Sebab setelah musim semi akan tiba waktunya musim panas. Dengan adanya hujan ini, mereka punya persediaan air yang cukup, sehingga mereka bisa akan terus menanam dan memanen dan seterusnya. Mereka harus minta kepada siapa? Tentu saja minta hujan kepada Tuhan. Kenapa minta kepada Tuhan? Sebab Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras. Karena Tuhanlah yang menciptakan alam semesta. Karena Tuhanlah yang berkuasa untuk menahan hujan, menahan embun, atau menurunkan hujan bagi mereka semuanya. Kalau minta hujan, minta kepada Tuhan yang adalah pencipta semesta. Bukankah itu logika yang paling mudah dipahami? Namun kalau kita membandingkan ayat yang kedua, rupanya inilah yang dilakukan oleh mereka sebelumnya. Dikatakan, sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Harusnya mereka minta hujan kepada Tuhan, tapi mereka justru lari kepada juru-juru tenung, kepada orang-orang yang menafsirkan mimpi menurut cara mereka sendiri. Mereka minta kepada manusia, mereka minta kepada paranormal. Ini adalah hal yang menggelikan, dan bisa dikatakan ini adalah kebodohan umat Israel. Jelas-jelas mereka punya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Jelas-jelas mereka punya Tuhan yang berkuasa menahan atau menurunkan hujan. Tapi malah mereka lari kepada juru-juru tenung. Mereka lari kepada orang-orang yang mereka anggap bisa memberikan, menafsirkan mimpi-mimpi dan seterusnya. Alkitab menulis ini adalah kesia-siaan. Ini adalah kebodohan. Hal yang sama sesungguhnya kerap kali terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, kepada siapa kita akan lari? Ketika kita berada dalam sebuah kebutuhan, kepada siapa kita akan meminta? Tentu saja kita harus meminta kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang punya segalanya. Sebab Tuhanlah yang punya kuasa untuk mengatur kehidupan. Sebab Tuhanlah yang punya kuasa untuk menahan berkat atau menurunkan berkat. Ketika kita sakit,
kita harusnya minta kesembuhan kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Jadi saudara-saudara, ketika kita menghadapi masalah, kita tidak lari kepada Tuhan, sebaliknya kita lari kepada manusia. Itu adalah sebuah kebodohan, sebuah kesia-siaan. Bahkan lebih bodoh lagi, kita lari kepada orang pintar, kita lari kepada paranormal, kita lari kepada orang-orang tertentu dengan cara-cara klenik yang kita anggap bisa menjadi solusi atas masalah kita. Itu tidak hanya kebodohan, tapi itu adalah pemberontakan kepada Tuhan. Kita berpaling daripada Tuhan yang benar, kita malah mencari ilah-ilah palsu dari dunia ini. Saya berdoa firman Tuhan ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Mintalah kepada yang empunya, mintalah kepada yang punya, bukan minta kepada mereka yang tidak memiliki. Tuhan berkati.